Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, selamat bertemu kembali dengan pelajaran saya, yaitu produk kreatif dan kewirausahaan. Salam sehat dan alhamdulillah kita masih diberi kesempatan pada saat ini untuk bertemu, walaupun bertemu belajar walaupun dengan daring atau virtual, sehingga harapan saya di pagi hari ini tetap semangat mengikuti pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Sebelum pelajaran kita mulai, mari kita awali dengan doa, yaitu bersama-sama dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Pada waktu kelas 10, kalian belum pernah mendapatkan pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan, maka di pagi hari ini saya akan memperkenalkan diri, yaitu saya sebagai guru pengampu produk kreatif dan kewirausahaan, yaitu ada dua. Yang pertama adalah Ibu Nadia, ini mengajar PKJ. Kemudian saya sendiri mengajar di MM. Pada pertemuan kali ini, produk kreatif dan kewirausahaan, kita akan mempelajari kompetensi dasar 3.1, memahami sifat dan perilaku wirausaha, dan 4.1, mempresentasikan sikap dan perilaku wirausaha. Sebelum pelajaran kita mulai, di sini saya akan membacakan tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari modul ini, diharapkan kalian mampu yang pertama menjelaskan sikap dan perilaku wirausahaan, yang kedua mengidentifikasikan sikap dan perilaku wirausaha. Tentunya kalian sering mendengar kata-kata wirausaha. Apa itu wirausaha? Disinilah nanti kita akan membahas satu persatu mengenai wirausaha. Sebelumnya coba kamu lihat gambar di sini, itu ada seorang wirausaha. Dia akan meraih atau mengambil medali. Tapi di sini untuk meraih medali di sini tidak gampang. Dia harus melalui step demi step atau tanggal 1 ke tanggal 2 dan seterusnya. Pada waktu ini meraih tanggal ini, peserta ini belum tentu dalam meraih medali ini nanti itu tanggal 1 berhasil, tanggal 2 belum tentu berhasil, dia dapat. Disinilah ini merupakan satu tantangan bagi orang wirausaha. Lanjut ya. Sekarang pengertian wirausaha dan kewirausahaan. Itu sudah disinggung. Apa wirausaha itu? Wirausaha adalah orang yang berani mengusahakan suatu pekerjaan, baik untuk dirinya sendiri ataupun untuk orang lain. Di sini orang wirausaha itu harus mau menjadi istilahnya sebagai pembantu bagi orang lain. Dan apa? Karena di sini orang wirausaha itu harus melayani dengan sepenuh hati kepada konsumen, apa sih maunya konsumen. Kemudian yang kedua adalah kewirausahaan, atau yang kata lain dengan entrepreneurship. Itu merupakan sebuah ilmu yang menggabungkan ilmu pengetahuan, kepribadian atau sikap, psikologi, keterampilan, seni, profesi, naluri, impian atau cita-cita, dan pilihan hidup yang digabungkan dalam satu kemampuan untuk dioptimalkan dan diberdayakan. Menurut Robert Willis,
Kewirausahaan adalah proses kreatif untuk menciptakan sesuatu yang bernilai lebih tinggi dengan mengoptimalkan segala daya upaya, seperti mencurahkan waktunya. Dana, psikologis, penerimaan penghargaan atas kepuasan seseorang. Maka di sini seorang wirausaha itu harus mencurahkan waktunya. Semua waktu itu hanya untuk keberhasilannya, yaitu untuk meraih suatu kesuksesan. Sekarang pengertian kewirausahaan menurut para ahli. Saya di sini nanti tidak banyak yang saya utarakan, tapi di sini saya ambil hanya beberapa saja para ahli. Nanti kalian bisa mencari atau membaca di buku yang lain, atau kalian bisa mencari di buku. Yang pertama adalah pengertian kewirausahaan menurut ahli Edi Suryanto Sutrisno. Kewirausahaan adalah usaha kreatif yang dilakukan berdasarkan inovasi untuk menghasilkan sesuatu yang baru, memiliki nilai tambah, memberikan manfaat, menciptakan lapangan kerja, dan hasil berguna bagi orang lain. Jadi di sini seorang wirausaha itu harus mempunyai sesuatu yang baru. Dia harus punya kreativitas sehingga akan menghasilkan produk atau barang yang mempunyai nilai tambah bagi dirinya maupun bagi orang lain, juga memberikan manfaat. Selain itu juga menciptakan lapangan kerja sehingga untuk mengurangi pengangguran bagi mereka atau orang-orang yang membutuhkan pekerjaan. Yang kedua itu menurut Zimmer, yaitu kewirausahaan adalah sebuah proses penerapan kreativitas dan inovasi dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan bisnisnya. Intinya di sini kreativitas dan inovasi untuk menemukan peluang usaha. Yang ketiga yaitu menurut Siswanto Sudiono. Kewirausahaan adalah segala sesuatu yang penting mengenai seseorang wirausaha, yakni orang yang memiliki sifat pekerja keras dan mau berkorban, memusatkan segala daya dan berani mengambil risiko untuk mewujudkan gagasannya. Jadi di sini seorang wirausaha itu harus mau bekerja keras. Namanya bekerja keras itu mulai pagi sampai malam dan mau berkorban. Orang-orang jujur ini orang wirausaha sudah bangun pagi atau mungkin malam ya, untuk menjajakan semua. Sekarang pengertian wirausaha menurut beberapa ahli. Menurut Jansen dan John F. Woodward, pengertian wirausaha adalah orang yang mengelola, mengorganisasikan, dan berani menanggung segala risiko untuk menciptakan peluang usaha dan usaha baru. Jadi seorang wirausaha itu harus berani menanggung risiko. Risikonya apa? Risiko kerugian. Kalau wirausaha itu kalau nggak rugi ya laba. Tapi kalau laba dia, kalau rugi dia terus. Setelah itu dirinya jadi seorang wirausaha. Jadi orang wirausaha itu harus berani menanggung risiko. Risikonya risiko kerugian. Yang kedua, menurut Samsudin Suryana, wirausaha adalah seseorang yang memiliki karakteristik percaya diri, berorientasi pada tugas dan hasil, mengambil risiko yang wajar, kepemimpinan yang lugas, kreatif, menghasilkan inovasi,
serta berorientasi pada masa depan. Sekarang tujuan seseorang berwirausaha. Jadi seseorang itu atau orang berwirausaha itu mempunyai tujuan yang pertama adalah membuka lapangan pekerjaan baru bagi orang lain dan membantu mereka untuk menjadi pengusaha mandiri. Yang tujuannya di sini untuk mengurangi pengangguran. Yang kedua, menciptakan jaringan bisnis yang baru yang dapat menyerap banyak tenaga kerja yang ada di sekitarnya atau di lingkungannya. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan hidupnya dan juga masyarakat di sekitar usaha yang dijalankan dengan membuka lapangan kerja. Nah, di sini yang tadinya tidak punya pekerjaan, kemudian dia ada seorang wirausaha yang berhasil, mereka bekerja di situ, maka dia akan mendapatkan gaji atau upah sehingga untuk memenuhi kebutuhannya. Yang keempat, menularkan dan mengembangkan semangat berwirausaha kepada orang lain. Kalau kalian berhasil di lingkungan kalian, otomatis tetangga atau di sekitar kalian itu akan melirik, dia akan mengikuti jejak kalian untuk berwirausaha. Kemudian yang selanjutnya itu membantu para pengusaha muda untuk berkreasi dan berinovasi biar tidak mengalami kejenuhan dalam usahanya. Dan masyarakat atau konsumen itu tidak jenuh dan juga ingin berkreasi. Membangun bisnis yang besar itu berawal dari bisnis yang kecil dulu. Jadi tidak langsung dia berhasil besar. Itu awalnya tidak dari nol. Tadi sudah saya tunjukkan gambar yang tadi bahwa seorang yang mau sukses itu harus melalui step by step atau tangga 1, tangga 2, ke tangga 3 dan seterusnya. Bisnis tidak melulu harus dengan modal materi yang besar, namun juga disertai dengan modal moral yang tinggi. Jadi dalam satu usaha itu tidak harus mempunyai modal yang sangat besar. Modal kecil pun itu bisa digunakan untuk usaha, tetapi kita harus betul-betul untuk memanagenya dengan baik sehingga tidak akan hancur atau belum tidak. Kalau kita itu modal kecil tapi kita telaten, kita semangat, saya yakin itu akan berhasil. Tujuan kewirausahaan. Adapun tujuan kewirausahaan yang pertama adalah untuk memperbanyak dan menghasilkan wirausahawan yang berkualitas sehingga dapat memperbanyak lapangan pekerjaan dan mengurangi pengangguran. Jadi di sini banyaknya para wirausaha yang muncul itu ya, yang sehingga akan menjadi wirausaha yang berkualitas atau bermutu sehingga banyak pertanyaan, ya, sehingga berlomba-lomba untuk berkreativitas, sehingga juga dapat memperbanyak lapangan pekerjaan dan mengurangi pengangguran. Kemudian yang kedua, untuk meningkatkan kesadaran dan orientasi kewirausahaan yang tangguh dan kuat. Yang ketiga, untuk meningkatkan kemampuan dan keahlian para wirausaha untuk memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di sekitarnya. Karena apa? Karena tadi yang tadinya tidak mendapatkan pekerjaan, nganggur, kemudian ada satu wirausaha yang berhasil, dia akan ditarik untuk menjadi pegawainya. Kemudian yang keempat, untuk membudayakan semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan kewirausahaan di kalangan masyarakat. Sehingga nanti dengan adanya munculnya wirausaha muda ini
bisa membudayakan semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan untuk berwirausaha yang ada di kalangan masyarakat. Manfaat kewirausahaan yang pertama adalah menciptakan lapangan pekerjaan sehingga akan mengurangi pengangguran. Sebagai pemberi tauladan agar terus bekerja keras, memberikan contoh untuk bekerja keras itu mulai pagi sampai malam, itu kerja tekun, telaten, disiplin sesuai dengan disiplin waktu terutama. Dan kemudian yang ketiga, mendidik para karyawannya menjadi orang yang mandiri, disiplin, tekun, kerja keras, jujur, dan teliti dalam bekerja. Yang keempat, untuk mendidik masyarakat agar hidup secara efisien, tidak boros atau berfoya-foya. Di sini harus istilahnya hemat, tidak boleh boros. Sikap jadilah wirausahawan, mampu berpikir dan bertindak kreatif dan inovatif. Jadi kreatif ya. Kemudian mampu bekerja tekun, teliti, dan produktif, mampu berkarya berlandaskan etika bisnis yang sehat, mampu berkarya berlandaskan etika bisnis yang sehat. Jadi di sini yang dimaksud etika bisnis yang sehat di sini tidak boleh berprasangka buruk. Misalnya ada seorang wirausaha yang berhasil atau berjualan atau berdagang, di situ ramai sekali pembelinya. Kemudian kalian berprasangka wah itu punya real, itu enggak. Itu memang mereka memang betul-betul manajemennya bagus, dia punya kreativitas. Kemudian mampu berkarya dengan semangat kemandirian. Dia di sini kemandirian itu melaksanakan karyanya, idenya ya, dengan penuh semangat, punya ide-ide baru. Yang terakhir, mampu memecahkan masalah dan mengambil keputusan secara sistematis dan berani mengambil risiko. Jadi seorang wirausaha kalau ada masalah secepatnya diambil keputusan. Karena apa? Karena di sini kalau tidak secepatnya diambil keputusan itu, maka nanti akan permasalahan itu akan lebih luas lagi. Makanya secepatnya harus mengambil risiko. Kemudian perilaku wirausahawan. Yang pertama, mempunyai rasa percaya diri. Bahwa seorang wirausaha itu harus teguh pendiriannya, tidak goyang, tidak tergantung pada orang lain, orang jikni, memiliki kepribadian yang baik, dan juga optimis dalam bekerja, tidak mudah menyerah. Jadi apabila mengalami jatuh, dia tetap terus semangat untuk mengembangkan usahanya, dengan sampai jatuh sudah tidak mau usaha lagi. Kemudian yang kedua, berorientasi pada tugas dan hasil. Itu selalu berusaha untuk berprestasi sesuai dengan keahliannya, memiliki ketekunan, kerja keras, dan mempunyai motivasi yang kuat. Yang ketiga, energik dan berinisiatif, mempunyai keberanian mengambil risiko, suka pada tantangan, tetapi tetap dengan pertimbangan tertentu atau menganalisis dampak positif dan negatif terlebih dahulu. Jadi di sini seorang wirausaha itu harus punya energik dan
berinisiatif, mempunyai keberanian mengambil risiko kerugian, suka pada tantangan. Karena apa? Kalau seorang wirausaha itu misalnya membuat produk, dia itu sudah istilahnya sudah puas seperti itu, maka tidak akan berhasil. Maka harus dia suka tantangan, jadi harus membuat produk-produk baru. Tetapi juga harus mempertimbangkan, menganalisa dampak segi positifnya apa kalau diambil, kemudian segi negatifnya apa. Kemudian yang keempat, keorisinilan, yaitu berperilaku kreatif, inovatif, dan fleksibel. Fleksibel itu luas, dan mempunyai ilmu pengetahuan yang banyak. Kalau ingin maju, seorang wirausaha itu harus mempunyai pengetahuan banyak, yaitu dengan belajar, dengan bertanya kepada orang lain. Yang kelima, berorientasi ke masa depan, yaitu mempunyai pandangan ke masa depan, optimis dalam memandang masa depan. Hasilnya sudah habis. Saya kira sampai di sini dulu. Nanti kita ketemu di minggu depan dengan materi yang lebih lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.